Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang sistem organisasi kehidupan. Nah, yang perlu kalian tahu adalah urutan organisasi kehidupan, dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Nah, dalam video kali ini kita hanya akan membahas tentang sel. Lalu, apa ada perbedaan ya antara sel hewan dan sel tumbuhan? Agar lebih paham, perhatikan video berikut ini. Sel adalah unit kehidupan terkecil dari suatu organisme. Semua sel memiliki 3 persamaan, tidak peduli apapun tipe sel mereka. Bagian pertama adalah membran sel, yang memisahkan bagian dalam sel dari lingkungannya. Kemudian sitoplasma, yaitu cairan sel. Dan ketiga adalah DNA, yang merupakan materi genetik di dalam sel. Ada 2 jenis sel. Yang pertama adalah sel eukariotik. Mereka memiliki organel yang meliputi inti atau nukleus dan organel lainnya. Sel eukariotik ini terdapat pada tumbuhan dan hewan. Jenis yang kedua adalah sel prokariotik. Sel ini tidak memiliki membran inti sel. Yang mereka miliki hanya materi genetik, tetapi tidak ada di dalam nukleus. Sel prokariotik selalu terdiri atas satu sel atau organisme uniseluler seperti bakteri. Lalu, apa itu organel? Organel berarti organ kecil. Organel adalah bagian khusus dari sel yang memiliki tugas unik untuk dilakukan. Mari kita mulai dengan nukleus atau inti sel, yaitu pusat kendali sel. Inti mengandung DNA atau materi genetik. DNA inilah yang menentukan apa yang akan dilakukan sel dan bagaimana cara melakukannya. Kromatin adalah bentuk DNA yang kusut dan menyebar yang ditemukan di dalam membran inti. Ketika sel siap untuk membelah, DNA menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Inti juga mengandung nukleolus atau anak inti sel, yang merupakan struktur tempat ribosom dibuat. Setelah ribosom meninggalkan nukleus, mereka akan memiliki tugas penting untuk mensintesis atau membuat protein di luar nukleus. Ribosom dan organel lainnya mengambang di dalam sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel. Ribosom dapat berkeliaran dengan bebas di dalam sitoplasma ataupun bisa menempel pada retikulum endoplasma. Ada 2 jenis RE, yaitu RE kasar yang memiliki ribosom yang melekat. Ada juga RE halus yang tidak memiliki ribosom yang melekat. Retikulum endoplasma berfungsi untuk mengangkut bahan seperti protein yang disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari RE akan masuk jadi vesikula kecil, lalu akan diterima oleh badan Golgi. Saat protein bergerak melalui badan Golgi, maka disesuaikan menjadi bentuk yang dapat digunakan sel. Badan Golgi melakukan ini dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan atau menambahkan bahan lain ke dalamnya, seperti lemak atau juga karbohidrat. Nah, ada vakuola. Pada tumbuhan, vakuola adalah struktur seperti kantung yang dapat menyimpan berbagai bahan, misalnya menyimpan cadangan makanan. Pada sel hewan terdapat lisosom. Lisosom adalah organel pencernaan yang berisi enzim pada sel hewan, di mana zat makanan akan dihancurkan untuk diproses lebih lanjut. Lalu ada mitokondria.
yang merupakan organel penghasil energi bagi sel hewan dan tumbuhan selama proses yang disebut respirasi sel. Mitokondria membuat molekul ATP yang memberikan energi untuk semua aktivitas sel. Sel yang membutuhkan lebih banyak energi maka memiliki lebih banyak mitokondria. Kemudian, untuk mempertahankan bentuknya, sel memiliki sitoskeleton. Sitoskeleton termasuk benang seperti mikrofilamen yang terbuat dari protein. Mikrofilamen dan mikrotubulus merupakan tabung yang berongga tipis. Beberapa organisme seperti tumbuhan yang bersifat fotoautotrofik berarti menangkap sinar matahari. Untuk diubah jadi energi lainnya memiliki kloroplas. Nah, kloroplas adalah tempat terjadinya fotosintesis. Warnanya hijau karena memiliki pigmen hijau yang disebut klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran selnya. Itu membentuk, mendukung, dan melindungi sel tumbuhan. Sedangkan sel hewan tidak memiliki. Ada banyak struktur unik lain yang hanya dimiliki beberapa sel. Misalnya pada manusia, pada sel saluran pernafasannya memiliki silia. Ini adalah proyeksi seperti rambut mikroskopis yang dapat bergerak dalam gelombang. Fungsinya membantu memerangkap partikel yang terhirup di udara dan mengeluarkannya saat Anda batuk. Ciri unik lain di beberapa sel adalah flagella pada bakteri. Flagel itu seperti ekor kecil yang dapat membantu sel bergerak. Nah, sudah paham kan tentang sel sebagai unit terkecil dalam sistem organisasi kehidupan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.